Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu dan juga saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mengawali segala pekerjaan kita sepanjang satu hari ini, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 9 ayat 1. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang diam dalam hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan mengimani setiap firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak tawar hati merupakan sebuah kata kunci untuk membangun semangat kita kembali. Dan sebaliknya, tawar hati adalah kata kunci untuk menggambarkan keadaan hidup yang tidak memiliki pengharapan, hilangnya semangat hidup, hilangnya minat, tidak antusias, tidak peduli, dan hatinya dingin. Menjadi orang yang tawar hati, hal demikian bisa dialami oleh siapapun. Akan tetapi, jika tawar hati dibiarkan dengan terus-menerus, akan berakibat buruk bagi kesehatan jasmani dan rohani, akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Orang yang hidup dalam tawar hati akan kehilangan semangat hidup, pola pikir yang negatif terhadap orang lain, kepada diri sendiri, bahkan kepada Tuhan. Dan tawar hati seringkali menyebabkan kita kehilangan perkara terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18, kita dapat melihat meskipun manusia lahiriah Rasul Paulus merosot, namun ia tidak tawar hati. Meskipun kondisi jasmaniahnya semakin melemah, namun ia tidak takut, ia tidak gamang,
dan tidak jatuh dalam kekhawatiran. Sebaliknya, manusia batinia Rasul Paulus semakin dibaharui dari waktu ke waktu. Manusia rohaninya semakin disegarkan, diteguhkan dan disempurnakan. Imannya percaya kepada Allah dalam penebusan Yesus Kristus yang mempercayakan pelayanan untuk memberitakan Injil keselamatan, meskipun banyak mengalami kesesakan dan juga penindasan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pelayanan kita sebagai orang percaya adalah pelayanan untuk Kristus, untuk tubuhnya, untuk gereja. Tentu akan ada berbagai-bagai kesulitan yang mendatangkan kesusahan atau penderitaan manusia lahiriah kita, dan dalam perjalanan hidup di dunia ini juga akan menghadapi banyak penderitaan manusia lahiriah. Akan tetapi jangan pernah tawar hati, sebab berbagai kesusahan manusia lahiriah akan membuat pertumbuhan atau pemurnian manusia batinia kita, sebab Roh Kudus dan Kristus turut bekerja dalam hidup kita. Tuhan telah berfirman dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil untuk mengasihi Dia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apabila hati kita menghukum kita atas dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, jangan tawar hati, karena pengampunan itu telah diberikan kepada kita dengan syarat mau bertobat dan meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Sebab Kristus tinggal dalam diri kita. Apa yang kita alami saat ini mungkin saja menjadi alasan untuk tawar hati, namun mari kita lihat lebih dalam lagi bahwa Tuhan telah menopang kita dengan kekuatan untuk mengatasinya. Ya, kekuatan itu adalah iman kita. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 248 ayat 7. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Dalam proses perjalanan iman kami di dunia ini, kami banyak mengalami berbagai kesesakan, berbagai pergumulan hidup. Akan tetapi hal itu tidak menjadi alasan bagi kami supaya kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran. Tidak menjadikan kami menjadi orang-orang yang hidup dalam ketakutan, tidak tawar hati, tetapi menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan. Sebab Engkau Tuhan yang menopang kami,
yang memberikan berkat berkelimpahan. Dalam setiap pekerjaan kami sepanjang satu hari ini, kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Berkati kami. Biarlah hikmat dari Tuhan senantiasa kami andalkan dalam hidup kami, supaya segala sesuatu yang akan kami kerjakan sepanjang satu hari ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi kami. Berkati juga semua jemaat Tuhan, aktivitas apapun yang mereka lakukan sepanjang satu hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong. Berkati juga Tuhan jemaat yang terbaring lemah karena sakit penyakit. Tuhan tolong berikan kesembuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menopang kami dan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami semakin layak berdiri di hadapan Tuhan, menerima berkat dan karunia-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.